Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Agustin akan mereview tentang materi penilaian status gizi kerja. Yang pertama yaitu gizi dan produktivitas kerja. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup gizi dan produktivitas. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab gizza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi produktivitas kerja, menurut Yuliani Setianingsih pada tahun 2008. Secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh atau menyediakan energi, membangun memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Sekarang, selain untuk kesehatan, juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Konsep antara gizi dan produktivitas menurut Semilah Sastro Amijojo pada tahun 1979. Yang pertama yaitu tingkat kesehatan menurun, konsumsi makanan berkurang sehingga gizi tenaga kerja menurun. Yang kedua yaitu keadaan gizi kerja yang menurun tersebut mengakibatkan daya kerja fisik terbatas, kesehatan jasmani menurun. Yang ketiga, kemampuan kerja yang terbatas, keadaan jasmani yang buruk mengakibatkan daya kerja menurun dan jam kerja berkurang. Yang keempat yaitu daya produksi jasmani menurun mengakibatkan pendapatan individu menurun dan prestasi kerja menurun. Ruang lingkup gizi kerja tersebut dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu penentuan jenis bahan makanan. Yang kedua, perencanaan menu. Yang ketiga, penentuan porsi makanan. Yang keempat, pemasakan. Yang kelima, penyimpanan. Keenam, kemasan. Ketujuh, pengangkutan. 8, pemeliharaan. 9, penyajian dan pengawasan makanan untuk tenaga kerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur gizi. Unsur-unsur gizi terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, keempat vitamin dan mineral, kelima air, keenam serat. Fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi yaitu terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, yang kedua zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, yang ketiga sebagai pengatur proses di dalam tubuh. Dari 3 fungsi zat gizi tersebut dijelaskan lagi beberapa penjelasan sedikit tentang yang pertama itu sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi, zat gizi bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang tergolong kepada zat yang berfungsi memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, yaitu zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentukan sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Selain itu, zat gizi ini juga berfungsi untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini adalah protein, lemak, mineral, dan vitamin. Namun, zat gizi yang memiliki sumber dominan dalam proses pertumbuhan adalah yaitu protein. Sebagai pengatur proses di dalam tubuh, dapat dijelaskan bahwa tubuh perlu keseimbangan. Untuk itu, proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh perlu diatur dengan baik. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mineral, kedua yaitu vitamin, yang ketiga itu air dan protein. Namun yang memiliki fungsi utama atau yang paling dominan sebagai zat pengatur adalah mineral dan vitamin. Adapun jenis pekerjaan, kriteria berat ringannya suatu pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu faktor korelasi dalam penentuan besarnya kalori kerja yang dibutuhkan. Standarisasi nasional jenis pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan antara lain terbagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama ringan, kedua sedang, dan yang ketiga itu berat. Adapun penentuan kebutuhan gizi kerja, kebutuhan penentuan gizi kerja tersebut dibagi menjadi 4 item.
Yang pertama yaitu metabolisme basal, yang kedua pengaruh makanan, yang ketiga aktivitas fisik atau kerja otot, yang keempat kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi status tenaga kerja yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pengetahuan tentang gizi. Yang ketiga, faktor terhadap bahan makanan tertentu. Yang keempat, faktor fadisme. Yang kelima, faktor pola makan. Dan yang keenam, faktor lingkungan kerja. Adapun penilaian status gizi kerja, penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian secara langsung terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu antropometri, secara klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.